Ini bagian daripada perjuangan ya, yang mana segala cara kami sudah tempuh. Di 2019 saya ada bukti transfer sama bukti setoran total 55 miliar kepada Ibu Elsa Sharif. Tidak pernah kita menerima uang dari UMKM. Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Koordinator UMKM Andi Rivaldi baru saja melaporkan Elsa Sharif dan Farhad Abbas ke PPATK terkait dugaan penggelapan dan penipuan dana UMKM senilai 55 miliar. Dilaporkannya, Elsa Sharif dan Farhad merupakan buntut ketidakjelasan sikap Elsa dan Farhad yang sampai dengan hari ini enggan mengembalikan dana titipan UMKM senilai 55 miliar yang saat itu dititipkan oleh istri Sanjay pada tahun 2019 yang lalu. Lantas, apa harapan Andi Rivaldi usai melaporkan Elsa Sharif dan Farhad Abbas ke PPATK? Ini bagian daripada perjuangan ya, yang mana segala cara kami sudah tempuh dengan secara baik-baik ya, secara ingin ada klarifikasi mufakat secara adat istiadat yang sopan, namun masih diabaikan, sehingga kami butuh dari pihak pemerintah, dalam hal ini PPATK, untuk bisa ya ada memperlihatkan nantinya aliran dana ini apa benar nih disalahgunakan atau tidak. Jadi kami tidak mau berkepanjangan juga untuk memfitnah. Oleh karena itu ya, dengan pendapat kuasa hukum juga, dengan pendapat Pak Sanjay juga, dalam hal ini owner ya KMM Mimals, dengan pendapat Bapak Vidi juga kemarin, ini yang langkah yang terbaik tentunya supaya semua bisa transparan. Kalau yang kami laporin tadi sebenarnya ada bukti rekening ya, bukti transfer Ibu Elsa Sharif. Kemudian menurut Pak Sanjay ini harus include, sehingga termasuk minta maaf Pak, bukti rekening transfer yang masuk ke Vidi juga. Lalu kemudian untuk masalah laporan ini tergantung nanti pihak pemeriksaan, karena akan terlihat nanti siapa saja oknum-oknum yang terlibat di sini. Ini kami nggak bisa menyimpulkan, tapi nanti tentunya dari temuan dari PPATK sendiri. Itu tujuan kami, dan harapan kami tentunya ya bagaimana hak kami ini bisa kembali dengan segera mungkin. Inilah nanti dibuktikan oleh PPATK. Tapi kalau terkait dengan pertanyaannya apakah member kecewa atau gimana karena itu merupakan dana pribadi, ya di sisi lain saya cuma memberikan pemahaman bahwa memang benar ya, bukan dari rekening perusahaan soalnya dana yang 55M ini. Ini yang dibicarakan dulu konteksnya nih, 55M. Dana dari rekening pribadi Ibu kami ini, istrinya Bapak Sanjay dalam hal ini ya, owner KMM. Seperti itu. Jadi kekecewaan di sini saya kira tergantung pemahamannya aja ya. Intinya Pak Sanjay juga udah menyatakan di publikasi bahwa dana ya, meskipun dikatakan dana pribadi ini dari rekening pribadi, bukan dari rekening perusahaan, tapi dana ini peruntukannya ya untuk membagikan kepada teman-teman member-member UMKM Mimals dalam hal ini yang memang sudah mengajukan untuk meminta bantuan untuk melanjutkan usaha UMKM-nya, seperti itu. Sekali lagi kamu datangin ke rumahnya saya, ke rumah Elsa, ya jangan salahkan saya kalau
kalian ketangkap semua karena memang kita udah lapor mulai tingkat polsek, polres, kita udah antisipasi semua itu. Dari 3 nama yang disebut-sebut menerima uang titipan UMKM senilai 55 miliar, hanya Vidi yang tidak dilaporkan Andi ke PPATK. Padahal sebelumnya, Vidi juga disebut-sebut menerima uang titipan UMKM. Bahkan Direktur Mimiles selaku badan usaha yang menaungi sejumlah member UMKM secara eksplisit menyebut ketiga nama, yakni Elsa Syarif, Farhad Abbas, dan Vidi. Lantas, benarkah Andi selaku koordinator sudah menjalin komunikasi dengan Vidi terkait tuntutan mereka yang meminta pengembalian dana UMKM? Kami sempat mempertanyakan juga sebenarnya Bu Elsa ini apa sih susahnya ya menemui kami. Kami ini orang kecil kok. Cuman meskipun kecil begini ditakut-takuti, dijapri, mau dilaporkan di LP, diancam-ancam juga, kami justru lebih semakin berani lagi karena kami ini dasarnya memperjuangkan hak kami. Ya kami nggak butuh untuk ditakut-takuti gitu. Bayangkan ibu-ibu aja nggak ada takutnya ya. Jadi saya tekankan untuk Bang Farhad, tolong ya Bang Farhad jangan WA ibu-ibu menakut-nakuti, mengancam-ancam, memperlihatkan LP, jangan. Sekali lagi semakin Anda mengancam maka semakin bergerak semua. Ini belum seberapa nih yang hadir nih ya. Masih kami batasi, masih banyak dari luar kota juga yang siap hadir kalau memang Anda seperti itu gitu. Makanya kami berusaha untuk meredam kembali dengan jalur yang sesuai ya atas petunjuk-petunjuk ya baik dari tim hukum kami maupun orang-orang yang punya perhatian terhadap kami. Ya, inilah yang kami lakukan sesuai dengan arahan-arahan yang benar, sesuai dengan bagaimana kami bisa terus memperjuangkan, terus ikhtiar dalam hal ini. Vidi, kami melihat juga ada itikat baiknya sehingga kami ketemu dulu ya untuk memperjelas apakah PPATK ini diinkludkan dengan Pak Vidi juga atau cukup Elsa CS Farhad Abbas saja gitu. Dan ternyata ya setelah kami sempat ketemu hampir 2 jam kali ya bersama beliau, ya ternyata beliau mengatakan bahwa nanti kita diskusikan, mudah-mudahan ada klarifikasi dan mufakat nantinya. Dan tadi juga ada komunikasi langsung dengan owner dalam hal ini Pak Sanjay via telepon. Jadi udah jelas semua, ibu-ibu tadi juga menyaksikan bahwa ada itikat baik kelihatannya yang mana akan dilaksanakan pertemuan ya dalam 1 minggu ke depan. Namun sekali lagi untuk Elsa dan Farhad Abbas kami tetap melaporkan di PPATK. Pak Vidi memang berharap juga Bu Elsa dan Farhad ini bisa ketemu bersama-sama kalau dilihat secara langsung. Ya, karena beliau mengakui bahwa selain daripada adik kandungnya Ibu Elsa, Pak Vidi ini juga mengakui bahwa kerja di kantor, berkantor sesama di kantornya Bu Elsa juga. Ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk terpisahkan ini dana 55M dana titipan. Cuman sampai hari ini pun Pak Vidi juga mengatakan bahwa belum ada tanggapan dari Bu Elsa untuk dipertemukan. Ya, sehingga kami tetap ya menyimpulkan untuk melaporkan ke PPATK tentang ya aliran dana tersebut. Vidi ini yang merasa berbeda kontrak kerjanya dibanding dengan kontrak kerja Bu Elsa juga waktu menangani kasus Mimiles UMKM ini. Mau tidak mau dari penjabarannya pasti ada selisihnya. Ya inilah dimaksud mufakat untuk sesuai dengan Pak Sanjay mengatakan juga di media bahwa ingin membagikan ya dana ini kepada para UMKM yang memang sangat membutuhkan. Nah ini yang dimaksud mufakatnya ini. Tapi susah kalau Bu Elsa Syarif sendiri kami sudah kirim surat juga untuk
bisa ditemui, bisa ketemu, tapi nggak ada tanggapan sama sekali. Begitu juga dengan Farhad Abbas, mereka dari dulu saling lempar. Ketemu Elsa, bilangnya dananya di Farhad, ketemu Farhad, bilangnya kami harus komunikasi sama Bu Elsa dulu. Jadi kan nggak sinkron gitu loh, nggak ada penyelesaian. Tapi ada yang terbaik karena Bapak Vidi ya, di sini kami bisa menganggap bahwa beliau ini masih ada itikat baik. Makanya laporan untuk ke PPATK kami ubah jumlahnya yang tadinya 55 miliar nanti sisa 36 miliar sesuai dengan pembicaraan di dalam tadi. Kisruh dana UMKM senilai 55 miliar yang dititipkan ke Elsa Sharif sampai kini belum menemui titik terang mengenai kejelasan polemik tersebut. Elsa Sharif sampai dengan saat ini memilih bungkam, sementara Farhad Abbas menyangkal menerima uang dana UMKM. Padahal sebelumnya, Sanjay telah membeberkan bukti berupa dokumen atau bukti transfer kepada Elsa Sharif. Lantas, langkah apa yang akan ditempuh Sanjay terkait polemik dana UMKM yang sampai dengan saat ini belum dikembalikan, baik oleh Elsa Sharif maupun Farhad Abbas? Akankah sebagai owner, Sanjay juga akan turun ke jalan untuk membantu member UMKM mendapatkan haknya? Di 2019, saya ada bukti transfer sama bukti setoran total 55 miliar kepada Ibu Elsa Sharif. 55 miliar kepada Ibu Elsa Sharif untuk dititipkan untuk berjalan operasional. Saya punya kasus 55 miliar uang pribadi yang saya titipkan kepada Ibu Elsa Sharif dan waktu itu Pak Widi. Pun juga Pak Farhad Abbas ikut campur dalam kasus ini. Ini ada buktinya, bukti transfer, bukti setor, asli semua ada komplit. Nah dari situ berjalannya waktu di mana Ibu Elsa Sharif sama Pak Widi sama Pak Farhad kita cabut dalam tahap penyidik sebelum pindah ke jaksa atau P21 kita sudah cabut, saya dan rekan-rekan cabut, bikin surat cabutan. Keluarlah hitungannya Ibu Elsa punya, ini kop surat dari Ibu Elsa, tulisannya semua Ibu Elsa, di mana ada rinciannya nih dari perusahaannya Ibu Elsa Sharif, di mana perinciannya total dari 55 miliar yang saya titipkan adalah hitungan hanya di dalam tahap penyidikan itu total 16 miliar. Sekali lagi, penyidikan yang dimana pihak ibu waktu itu hanya ketemu 3 kali atau 4 kali sama saya, biaya total 16 miliar. Sisanya artinya dari 55 miliar minus 16 miliar, sisanya 39 miliar yang harus dikembalikan sesuai dengan hitungannya dari perusahaannya Ibu Elsa Sharif. 39 miliar yang dia harus kembalikan kepada saya karena sekali lagi kita cabut itu pas di tahap penyidik. Tidak pernah kita menerima uang dari UMKM. Tapi kalau jasa lawyer itu hampir lawyer itu selalu pasti dibayar. Jasa lawyer ya, bukan nitip UMKM. Kalau UMKM pernah membuktikan bahwa ada titipannya kepada Farhad Abbas, kepada Elsa Sharif, kemana? Itu aja buktinya. Saya minta tolong Ibu Elsa Sharif. Saya minta tolong kepada Pak Widi. Saya minta tolong kepada Pak Farhad. Dana tersebut itu adalah dana pribadi saya yang saya titipkan ke Anda. Saya minta tolong kembalikan
itu untuk bantu kepada member-member saya dan yang lain, untuk bantu mereka. Mereka tuh sangat kasihan. Nanti kamu malu. Uang saya diparat, mana bukti uangmu diparat Abbas? Mana bukti uangnya? Mana perjanjian kamu dengan perusahaan? Malu. Itu uang sebenarnya uang angus. Gara-gara kalian ditipu. Kebetulan aja orangnya bebas. Kenapa bebas? Karena mengaku perdagangan, iklan. Dianggap membayar iklan. Nah, mereka menjanjikan orang mengajak member-membernya seolah-olah investasi. Yang pasti uang akan kembali. Nggak mungkin lah. Nyimpan 10 juta dapat mobil Alpansa. Terus kalau nggak dapat mobil Avanza kembali 10 juta. Terus dapat 10 juta, dapat Avanza kembali 10 juta. Itu nggak mungkin. Itu bisnis tipu-tipu ya. Itu Ponzi. Multi level marketing ya. Mana dipisahkan antara Ibu Elsa dan pribadi. Dapatlah anggaran kurang lebih 30 miliaran. Itu kan jasa untuk 7 tersangka. Berapa PT dibagi, itu pun beberapa tingkatan penyidikan, cuma di tengah jalan dicopot. Ya uang nggak kembali, tinggal silahkan gugatan perdata. Itu bukan antara member dengan Elsa, tapi antara kliennya dengan Elsa. Kan hubungan hukumnya tidak langsung. Di 2020 terakhirnya kita udah dapat putusan pengadilan, di mana putusan pengadilan ini menyatakan putusan bebas. Oke, jadi udah diputuskan bebas, tidak bersalah karena Mimals ini beli slot iklan. Oke, dan saksi-saksi juga dipanggil waktu itu, memang semuanya menyatakan beli slot iklan, bukan investasi bodong. Ini seluruhnya total itu kurang lebih sampai 40 hakim yang menyatakan ini beli slot iklan, bukan investasi bodong. Belum dikembalikannya dana UMKM senilai 55 miliar membuat member UMKM begitu sedih. Terlebih sudah berulang kali member UMKM mendatangi kantor hukum Elsa Sharif dan Farhad Abbas. Namun tidak ada jawaban yang membuat hati para member UMKM tenang. Maka, seperti inilah kesedihan hati member UMKM yang berharap dana UMKM segera dikembalikan oleh Elsa Sharif dan Farhad Abbas. Mengingat banyak member UMKM yang sangat membutuhkan uang dana tersebut untuk melanjutkan keberlangsungannya sebagai masyarakat kelas bawah yang hidup dalam kesusahan. Saya sangat perjuangkan sekali. Semoga dana-dana kita yang ini akan kembali kepada kita masing-masing gitu loh. Saya masih berjuang untuk biaya anak saya kuliah. Berkali-kali saya datang ke rumah Farhad, ke rumah ES, ke rumah F, tapi jawabannya selalu ngambang. Nah, makanya kita ngadakan ke PPATK. Semoga ada solusi yang terbaik. Tolong bantu saya, Pak Prabowo. Saya pikir buat kesejahteraan kita ya, sebelum ada musibah tsunami yang Polda Jatim yang tempo hari ternyata carut-marut kehidupan keluarga saya gitu loh. Saya mohon dengan kejadian ini tolonglah Pak Prabowo, tolong bantu kami UMKM ini, Pak. Tolong Pak Kapolri, bantu kami UMKM. Ya hancur, sehancur-hancurnya. Saya berjuang ke Surabaya pakai dana pribadi saya, ya kan? Dengan senang hati, kasus ini menang. Memang bebas murni ingkrah. Ternyata owner sendiri mengatakan uangnya dititipkan sama pengacara. Makanya kita kejar semuanya ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.